Halo, dan selamat datang kembali. Anda mungkin sering bertanya-tanya ya, kenapa sih video itu yang muncul di rekomendasi YouTube Anda? Atau kalau Anda kreator, mungkin mikir, gimana caranya video saya bisa nongol di antara lautan konten gitu? Hari ini kita mau coba melakukan penelusuran mendalam nih. Kita bedahlah apa yang sering disebut ilmu di balik cara kerja YouTube. Betul. Kita bakal coba gali wawasan dari sumber-sumber yang Anda bagikan tadi. Khususnya dari kutipan buku The Content Creator Handbook, penulisnya Farun Maya dan Acina Maya. Fokus kita nanti di bab The Science of YouTube sama sedikit nyinggung bab The Engagement Economy. Landasannya juga lumayan kuat sih dari riset Google sendiri, makalah mereka tahun 2016 sama 2019 itu. Plus ya pengalaman para kreator juga. Oke, jadi misi kita kali ini membekali Anda dengan pemahaman yang lebih jelas lah ya. Apa sih metrik utama YouTube? Terus gimana algoritmanya nyaring video? Dan pastinya tips praktis apa yang bisa kita ambil? Oke deh, mari kita mulai aja penelusuran ini. Sip. Langkah pertama, kita perlu ngerti dulu tujuan utama YouTube tuh apa. Kayak banyak perusahaan teknologi besar lainnya, mereka punya yang namanya North Star Metric atau NSM. Itu satu metrik spesifik yang jadi fokus utama mereka buat ditingkatin terus. Kayak bintang utara lah, jadi penunjuk arah gitu. Dan kalau buat YouTube, si bintang utara ini waktu tonton ya. Kayaknya masuk akal sih kalau dipikir-pikir. Tepat sekali, waktu tonton atau watch time itu NSM keramatnya YouTube. Logikanya sebenarnya cukup simpel. Makin lama Anda sebagai penonton habiskan waktu di platform mereka, ya makin banyak kesempatan buat YouTube nampilin iklan. Lebih banyak iklan ya jelas, lebih banyak duit masuk. Jadi hampir semua desain algoritma dan fitur itu tujuannya satu, bikin Anda betah nonton lama-lama di YouTube. Iya ya, masuk akal banget secara bisnis. Tapi dengan jutaan video baru tiap hari, merekomendasikan video yang pas biar orang nonton terus, pasti nggak gampang ya. Ada tantangannya dong. Oh jelas, susah banget. Di makalah riset mereka tahun 2016 itu, Google sendiri ngaku ada setidaknya 3 kesulitan besar nih. Pertama, skala atau scale. Ini masalah klasik lah di dunia big data. Algoritma yang mungkin bagus buat ribuan video bisa jadi kewalahan atau nggak efisien pas ketemu jutaan bahkan miliaran video. Skalabilitas itu kunci. Oke, ngerti. Yang kedua? Kedua, kesegaran atau freshness. Ini dilema terus-terusan. Algoritma mesti pinter nyimbangin antara nunjukin video baru yang mungkin lagi relevan sama minat Anda sekarang, sama video lama yang mungkin udah populer, waktu tontonnya bagus, tapi ya udah agak lama gitu, mana yang diduluin. Keseimbangan ini penting. Dan yang ketiga tadi soal noise, kebisingan. Maksudnya gimana tuh? Betul, kebisingan atau noise. Maksudnya data perilaku kita sebagai pengguna tuh nggak selalu bersih atau gampang dibaca. Riwayat tonton Anda bisa jadi ambigu. Di buku, contohnya, banyak orang suka video, nonton lama, tapi nggak pernah ngeklik like atau komen. Jadi sinyal kayak like itu kadang kurang bisa diandelin sebagai satu-satunya ukuran orang puas atau enggak. Algoritma harus bisa baca sinyal yang lebih halus, yaitu tadi, durasi nontonnya itu sendiri. Oke, jadi ada tantangan skala, kesegaran, sama kebisingan. Terus, gimana YouTube nyoba ngatasin ini? Sumber yang Anda bagi bilang, algoritmanya kerja dalam 2 lapisan gitu ya. Wah, ini nih yang mulai seru banget kayaknya. Gimana mesin ini kerja di belakang layar? Bisa dijelasin lagi? Bisa. Bayangin aja kayak corong penyaring tapi ada tingkatannya. Jutaan video masuk dari atas, terus disaring lewat 2 lapis utama. Baru deh cuma beberapa rekomendasi pilihan aja yang muncul di beranda atau sidebar YouTube Anda. Prosesnya dirancang biar efisien tapi juga relevan. Yuk kita bedah lapisan pertama, namanya candidate generation atau penghasilan kandidat. Tugasnya ngapain tuh? Nah, lapisan pertama ini kayak penjaga gerbang awal lah. Tugasnya ngambil semua video di YouTube. Namanya korpus video. Terus dia saring secara kasar. Dari jutaan itu, lapisan ini bakal milih beberapa ratus video aja. Ini yang dianggap kandidat potensial buat direkomendasiin ke Anda. Dasarnya apa dia milih di tahap ini? Utamanya sih riwayat aktivitas Anda di YouTube. Video apa aja yang pernah ditonton, di-like, di-share, atau dicari. Channel mana yang di-subscribe. Konteks pas Anda buka YouTube juga ngaruh. Misalnya baru nonton video masak rendang, ya kemungkinan kandidat berikutnya soal masakan lain, resep, atau channel masak serupa. Secara umum lapisan ini cenderung prioritasin video dari jaringan terdekat Anda, channel yang udah Anda kenal atau ikutin gitu. Nah, ini ada insight menarik nih buat para kreator.
Sumber ini bilang, dapat subscriber itu masih penting sih, tapi nilainya mungkin nggak segede dulu. Kenapa tuh? Katanya fokus algoritma sekarang itu gimana biar video Anda direkomendasikan ke penonton baru, bahkan yang belum subscribe. Viral doang tapi nggak bikin orang subscribe, itu katanya kurang awet. Jadi discoverability lewat rekomendasi jadi kunci banget ya. Ada poin penting lain lagi yang sering kelewat. Performa video Anda secara keseluruhan itu nyambung satu sama lain. Kalau ada satu aja video Anda, bahkan yang udah lama banget, performa waktu tontonnya jelek banget, itu bisa narik turun potensi rekomendasi video Anda yang lain loh. Algoritma ngelihat performa channel itu akumulatif soalnya. Waduh, jadi video lama yang jelek bisa jadi beban buat video baru ya. Terus sarannya gimana dari buku ini? Saran praktisnya lumayan berani sih dari buku ini. Coba pertimbangkan buat hapus atau minimal di private lah video-video lama yang performa waktu tontonnya anjlok banget. Mungkin agak nyesek ya, tapi tujuannya buat ngebersihin rekam jejak channel Anda. Biar video-video bagus Anda punya kesempatan lebih baik direkomendasiin di lapisan candidate generation ini. Wah, menarik strateginya. Terus, gimana algoritma ini bisa nebak video apa yang mungkin kita suka dari channel yang belum pernah kita tonton sama sekali? Di sini, collaborative filtering CF masuk ya? Contohnya lumayan jelas di sumber. Betul, kita pakai contoh dari sumber aja biar gampang ya. Bayangin ada user namanya Jim, dia suka nonton video Spider-Man, terus dia juga suka banget bola, Messi lah katakan. Terus ada Rick, user baru, awalnya suka bola. Suatu hari dia nonton 3 video Spider-Man. Nah, sistem collaborative filtering ini bakal lihat, wah, si Jim sama Rick sama-sama suka Spider-Man nih. Karena sistem tahu Jim juga suka Messi, dan Rick ini mirip Jim, ya kemungkinan algoritma CF bakal mulai rekomendasiin video Messi ke si Rick. Gitu. Oh, jadi kayak nyari kembaran kita berdasarkan pola nonton, terus direkomendasiin apa yang disukai si kembaran itu. Ya, secara simpelin gitu. CF kerja dengan nyari pola kesamaan dalam riwayat tonton antar pengguna. Kalau grup A yang nonton video X juga cenderung nonton video Y, nah pas ada user baru, user B, nonton video X, algoritma mikir, si B mirip grup A nih. Mungkin dia suka juga video Y. YouTube jago banget lah metain jutaan hubungan kayak gini buat bikin kandidat rekomendasi. Dan ini nggak cuma buat riwayat tonton, tapi juga buat pencarian. Kalau Anda sama saya nyari keyword mirip, YouTube bisa bikin hubungan antara kita. Dan ternyata, mekanisme CF ini bisa dimanfaatin secara strategis ya sama kreator. Bukan ngakalin gimana gitu, tapi lebih ke ngerti cara kerjanya. Cara paling umum dan positif ya, lewat kolaborasi. Contoh di buku itu, Farun Maya, salah satu penulisnya, kolab sama YouTuber lain, Sid Warrior. Akibatnya, algoritma CF mulai lihat ada tumpang tindih penonton nih. Penonton setianya Sid Warrior jadi sering lihat video Farun Maya nongol di rekomendasi. Begitu juga sebaliknya. Ini cara efektif buat saling ngenalin audiens. Ada tips soal jenis kolaborasi yang paling efektif nggak? Di buku disebutin tuh. Nah, ini menarik. Sumbernya bilang kolaborasi sama channel tipe how to atau tutorial gitu bisa jadi lebih berharga jangka panjang dibanding collab sama channel yang fokus ke personality aja. Kenapa? Karena ini bangun asosiasi kata kunci pencarian. Kalau Anda collab sama channel bahas cara benerin keran bocor, orang yang nyari topik itu nanti bisa jadi direkomendasiin video Anda, walaupun video collabnya udah lama. Selain collab, ada cara lain yang lebih, gimana ya, kontroversial buat mancing CF. Sumbernya nyebutin sih secara teori algoritma, bahkan bikin video sindiran atau roast tentang kreator besar lain, itu bisa mancing CF. Logikanya, penonton setia kreator A kemungkinan besar bakal penasaran kan, terus nyari video sindiran soal idola mereka yang dibikin kreator B. Pas banyak penonton kreator A ngelakuin ini, algoritma CF nangkep sinyal kuat, penonton A tertarik sama konten B. Akibatnya, konten kreator B yang lain bisa mulai direkomendasiin ke audiens kreator A. Tapi ya, jelas ini strategi super berisiko lah dari sisi etika dan reputasi. Nah, ini nyambung ke soal engagement. Banyak kreator kan suka bilang, jangan lupa like, komen, subscribe. Sepenting apa sih metrik-metrik ini buat algoritma rekomendasi di lapisan pertama tadi? Nah, ini salah satu poin yang lumayan bikin kaget dari sumber ini. Menurut mereka, metrik kayak jumlah likes, dislikes, komentar, bahkan shares atau downvotes, itu sebenarnya nggak terlalu signifikan bobotnya buat nentuin video masuk daftar kandidat rekomendasi atau enggak.
Fokus utama lapisan ini lebih ke riwayat tonton sama asosiasi antar pengguna CF tadi. Jadi teriakan like video ini mungkin bagus buat bangun komunitas, tapi efeknya ke algoritma rekomendasi sendiri ya bisa dibilang minimal. Tapi subscribe masih penting. Iya, ajakan buat subscribe masih dianggap bagus kok. Walaupun nilai satu subscriber mungkin turun, punya basis subscriber kuat, tetap ngasih sinyal awal yang baik ke algoritma. Dan ya jelas, bantu video baru Anda dapat penonton pertama. Oke, jadi lapisan pertama, candidate generation. Udah nyaring jutaan video jadi ratusan kandidat pakai riwayat tonton dan CF. Terus apa yang terjadi di lapisan kedua? Lapisan ranking atau pemeringkatan. Lapisan kedua ini ngambil ratusan video kandidat tadi, terus tugasnya lebih presisi lagi. Ngurutin mana yang paling relevan dan paling mungkin bikin Anda nonton sekarang juga. Cuma beberapa video paling atas dari hasil ranking inilah yang akhirnya nongol beneran di beranda atau sidebar YouTube Anda. Ini saringan terakhir yang ketat banget. Faktor penentu utamanya apa di tahap krusial ini? Cuma soal mana yang paling populer gitu aja? Bukan cuma populer secara umum. Dua faktor utamanya adalah prediksi waktu tonton buat video itu kalau Anda yang nonton, sama click-through rate atau rasio klik tayang. CTR itu persentase orang yang ngeklik thumbnail video Anda setelah lihat di antara rekomendasi lain. Mana yang lebih penting? Prediksi waktu tonton atau CTR? Sumber ini ngacunya ke makalah Google 2019, nekenin kalau prediksi waktu tonton itu dikasih bobot lebih penting daripada CTR doang. Ini usaha YouTube buat ngelawan clickbait. Mereka nggak mau cuma rekomendasiin video yang thumbnail sama judulnya heboh, CTR tinggi tapi isinya zong, dan bikin orang cepat pergi waktu tonton rendah. Jadi, algoritma nyoba prediksi, kalau Anda klik video ini, kira-kira berapa lama Anda bakal beneran nonton. Makalah 2019 itu emang sengaja ya buat perbaiki bias ke arah clickbait yang mungkin ada di versi sebelumnya. Betul. Versi algoritma 2016 mungkin secara nggak sengaja ngasih bobot kegedean ke CTR, nah ini bisa dimanfaatin sama pembuat clickbait. Makalah 2019 itu secara eksplisit nyebutin ada penyesuaian biar lebih nekenin ke kualitas tontonan yang diukurnya dari prediksi waktu tonton dalam proses rankingnya. Sumber ini juga bahas soal bias posisi CTR. Maksudnya apa tuh? Kedengarannya agak teknis. Ini sebenarnya lumayan intuitif kok. Coba deh perhatiin daftar rekomendasi di sidebar YouTube. Video yang nongol paling atas itu kan secara alami cenderung lebih banyak diklik ya. Bukan cuma karena kontennya bagus, tapi ya karena posisinya aja paling kelihatan. Orang kan cenderung lihat dari atas ke bawah. Nah, algoritma YouTube yang lebih baru, versi 2019, udah lumayan pinter buat ngitung bias posisi ini. Jadi, CTR sebuah video itu dievaluasi relatif terhadap posisinya. CTR 5% di posisi hashtag 1 mungkin biasa aja, tapi CTR 5% di posisi hashtag 10 itu mungkin dianggap keren banget. Selain CTR sama prediksi waktu tonton, ada faktor lain nggak yang ikut main di lapisan ranking ini? Meskipun mungkin bobotnya lebih kecil. Ada beberapa faktor penyempurna lain. Misalnya, berapa banyak video dari channel ini yang udah pernah Anda tonton? Kalau udah sering nonton channel X, ya kemungkinan Anda tertarik lagi lebih gede. Faktor lain, kapan terakhir kali Anda nonton video soal topik ini? Kalau baru kemarin, mungkin udah bosen. Kalau udah lama, mungkin minatnya muncul lagi. Tapi, sumber ini nekenin, makin ke bawah posisi video di daftar rekomendasi, makin kecil kemungkinan diklik. Di posisi bawah itu, satu-satunya harapan biar tetap dilirik ya cuma kalau punya thumbnail yang benar-benar luar biasa menarik dan nyolok mata. Nah, ini dia. Implikasi praktis lagi buat kreator. Karena CTR penting banget di lapisan ranking ini, artinya investasi ke thumbnail bagus itu bukan lagi cuma bagus kalau ada, tapi udah jadi keharusan strategis ya. Mungkin perlu cari desainer thumbnail profesional gitu. Sangat mungkin, thumbnail itu pintu gerbang pertama Anda di tahap ranking ini. Dan jangan lupa faktor kesegaran tadi. Di tahap ranking ini pun, YouTube terus-terusan nyimbangin antara konten baru sama konten lama yang masih relevan. Usia video juga jadi salah satu input buat prediksi ekspektasi waktu tonton. Ini proses pemodelan yang jalan terus di belakang layar. Oke, kita udah sepakat nih, waktu tonton itu raja. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kreator bisa maksimalin metrik super penting ini di tiap video mereka? Apa kata sumbernya? Fokus utamanya, dan ini diulang-ulang terus, ada di intro video. Beberapa detik pertama itu krusial banget. Sumbernya ngasih contoh kasus MrBeast, salah satu YouTuber paling sukses kan? Katanya timnya bisa habis seharian penuh cuma buat nyempurnain beberapa detik pertama intro video mereka. Seharian buat beberapa detik doang. Kenapa segitunya?
Karena data retensi penonton kayak yang kelihatan di kurva di buku itu secara konsisten nunjukin kalau intro itu area dengan drop off tertinggi. Disitulah sebagian besar penonton nentuin mau lanjut tonton atau pindah ke video lain. Kalau gagal di awal, ya udah hilang mereka. Apalagi dengan fitur autoplay sekarang, 3-4 detik pertama video Anda itu seringkali jadi kayak thumbnail kedua. Kesempatan emas buat jualan sisa video Anda. Jadi, intro mesti bener-bener nendang ya. Ada kutipan menarik nggak soal ini? Ada beberapa. Sumber ngutip pengusaha Raj Shamani yang bilang kurang lebih gini, tahan perhatian penonton 6 detik aja dan algoritma bakal mulai dorong videomu secara otomatis. 6 detik doang. Ada juga kutipan dari investor teknologi terkenal, Gary Tan. Nasihatnya agak brutal tapi efektif buat editing. Potong videomu sampai terasa menyakitkan karena kebanyakan buang bagian. Baru setelah itu kamu selesai. Intinya buang semua yang nggak perlu, yang lambat. Sisain intinya aja. Penting juga ya bedain antara persentase retensi sama total waktu tonton absolut. Mana yang lebih dipeduliin YouTube? Ya, ini nuansa penting. Meskipun retensi 90% kedengeran hebat, YouTube pada akhirnya lebih peduli sama jumlah total waktu tonton yang dihasilin video Anda. Contoh simpel dari sumber. Video 10 menit, retensi rata-rata 70%, berarti ditonton 7 menit. Itu secara umum lebih berharga buat YouTube daripada video 2 menit, retensi 90%, cuma ditonton sekitar 1 menit 48 detik. Kenapa? Ya karena video pertama bikin penonton nempel lebih lama di platform. Kesempatan buat iklan lebih banyak. Mari geser dikit ke strategi konten. Gimana soal format live stream? Ini cara bagus nggak buat dapetin waktu tonton tinggi? Jawabannya tergantung. Menurut sumber, live stream itu umumnya kurang ideal buat penemuan atau discovery kalau Anda kreator baru yang lagi coba bangun audiens dari nol. Algoritma cenderung kurang agresif rekomendasiin live stream ke penonton baru dibanding video biasa, VOD. Tapi beda cerita kalau Anda udah punya audiens besar dan loyal. Buat mereka, live stream bisa jadi format yang efektif banget buat retensi dan memperdalam hubungan. Mirip kayak acara TV tengah malam gitu ya. Orang datang karena udah suka sama pembawa acaranya. Persis, penonton datang karena udah kenal dan suka sama kreatornya. Mereka bisa nonton berjam-jam, ngobrol di chat. Nah, ini ngasilin waktu tonton kumulatif yang tinggi banget per sesi. Sumber juga nunjuk data dari situs algotransparency.org yang menarik. Katanya, channel-channel yang secara historis dapat rekomendasi paling banyak itu seringkali formatnya mirip siaran TV atau berita langsung. Kok bisa gitu ya? Salah satu tebakannya sih karena format kayak gitu cocok ditonton pasif tapi lama. Misalnya orang nyalain channel berita live sambil makan malam atau ngerjain yang lain. Mereka mungkin nggak interaksi aktif tapi waktu tonton jalan terus. Nah, ini sinyal bagus buat algoritma NSM YouTube. Pertanyaan klasik lain nih, konsistensi. Sepenting apa sih posting rutin, misal tiap hari atau tiap minggu? Algoritma ngehukum nggak kalau kreator istirahat? Ini dilema klasik kreator banget. Di satu sisi, algoritma YouTube emang lapar konten baru. Mereka butuh pasokan konten baru terus biar penonton betah 24/7. Jadi, ya posting rutin dan terjadwal itu cenderung disukai algoritma. Tapi di sisi lain, tekanan buat produksi terus ini kan capek banget. Bisa bikin burnout kreatornya. Jadi, bener nggak sih kalau istirahat bentar itu dosa di mata algoritma? Mantan CEO YouTube, Susan Wojcicki, pernah bilang secara publik kok, kreator boleh dan sebaiknya ambil jeda kalau perlu. Algoritma nggak dirancang buat secara sengaja ngehukum channel yang nggak aktif sementara. Tapi ya ada efek nggak langsungnya. Pertama, audiens Anda mungkin lupa atau pindah kalau Anda kelamaan ngilang. Kedua, posting konten baru secara rutin itu ada manfaat tambahannya. Bisa bantu algoritma buat nemuin lagi dan rekomendasiin konten lama Anda yang mungkin masih bagus dan relevan. Ada lagi perubahan langsap terbaru yang perlu diperhatiin. Satu hal yang disinggung sumber itu tren YouTube yang belakangan ini kayaknya lebih banyak nampilin konten dari sumber yang dianggap otoritatif, terutama buat topik sensitif kayak berita atau kesehatan. Ini ada hubungannya sama sistem Google yang lebih luas buat ngenalin entitas dan tingkat kepercayaan. Namanya Google Knowledge Graph. Anggap aja database pengetahuannya Google lah. Artinya, channel berita besar atau institusi yang udah dikenal Google mungkin dapat sedikit keuntungan otoritas. Buat kreator independen baru, bangun sinyal otoritas ini mungkin butuh waktu dan nggak bisa dikontrol langsung di awal. Oke, kalau kita tarik benang merahnya nih, algoritma rumit, persaingan ketat, pentingnya waktu, tonton,
Sumber ini kayaknya nyimpulin kalau masuk dan sukses di YouTube sekarang jauh lebih susah ya dibanding dulu. Sampai disamain kayak mau masuk Hollywood. Gambaran itu lumayan akurat sih menurut sumber ini. Era demokratis awal YouTube, di mana siapa aja bisa gampang viral cuma modal kamera sama ide bagus, itu pelan-pelan mulai pudar. Persaingannya sekarang gila-gilaan. Sumber ini berpendapat, cara utama buat bisa tumbuh cepat sekarang itu seringkali butuh restu atau minimal perhatian dari pemain yang udah gede. Maksudnya gimana tuh? Dua cara utama yang disorot itu kolaborasi strategis sama YouTuber yang udah mapan, kayak yang kita bahas tadi, atau cara yang lebih agresif, yaitu bikin konten kontroversial yang nyenggol atau bahkan nyerang kreator besar, sering disebut diss track atau video roast. Tujuannya sama, nebeng perhatian dari audiens besar punya kreator itu. Sumbernya bahkan ngutip tweet dari pengusaha Nikita Bier, walau konteksnya buat Twitter X, idenya dianggap relevan. Langkah terbaik di hari pertamamu di platform sosial adalah berantem sama akun terbesar. Tentu ini pendekatan yang risikonya tinggi banget. Kedengarannya agak keras ya. Apa ini artinya konsep niche atau ceruk pasar udah nggak relevan lagi? Nah, ini bawa kita ke konsep penutup yang penting dari awal bab 6 di sumber. Pergeseran dari ide niche ke engagement economy. Ekonomi keterlibatan. Sumber ini bilang, mikir pakai kerangka niche tradisional, misal niche masak, gaming, otomotif, mungkin kurang pas lagi buat ngerti dinamika YouTube sekarang. Kenapa niche dianggap kurang pas? Karena istilah niche itu kayak nyiratin ada minat yang stabil dan terus-menerus dari sekelompok orang pada semua aspek topik itu. Padahal menurut argumen di buku ini, perhatian dan keterlibatan kita secara online itu seringnya jauh lebih gampang berubah dan fokusnya ke hotspot atau titik-titik minat yang lagi panas sesaat. Bisa kasih contoh hotspot versus niche? Misal niche-nya kerajinan tangan. Itu kan luas ya, mungkin terlalu umum. Tapi mungkin ada hotspot perhatian yang tiba-tiba meledak soal bikin hiasan dinding makrame gaya bohemian. Algoritma YouTube yang obsesif sama waktu tonton dan engagement tinggi bakal cepet banget deteksi dan promosiin video-video di hotspot ini. Kreator yang bisa lihat dan numpang di hotspot ini bakal berkembang cepet. Tapi hotspot ini kan sementara, begitu tren makrame reda, ya kreator harus cari hotspot berikutnya. Contoh ekstrim di buku, video nonton chat kering beda warna, mungkin bisa viral sesaat karena aneh, tapi itu bukan hotspot yang bisa bangun audiens jangka panjang. Ekonomi keterlibatan lebih ke nemuin dan dominasi area di mana perhatian mendalam dan berkelanjutan lagi terjadi. Oke, wah ini benar-benar penelusuran yang dalam ya. Kita udah bedah fokus utama YouTube di waktu tonton, cara kerja algoritma dua lapisnya, candidate generation yang nyaring jutaan video pakai riwayat dan CF, terus ranking yang ngurutin ratusan sisanya fokus ke prediksi waktu tonton dan CTR. Kita juga bahas taktik krusial buat kreator, thumbnail yang kece, intro yang megang, konsistensi dan dilemanya, sampai strategi collab bahkan manfaatin kontroversi. Plus, pergeseran cara pandang dari niche ke engagement ekonomi. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Ngerti semua. Ini setidaknya ngasih Anda kacamata baru lah buat lihat feed YouTube Anda. Kenapa video A muncul, kenapa video B enggak? Ini bukan sulap, tapi hasil kerja mesin optimasi raksasa yang tujuannya jelas, maksimalin waktu Anda di platform. Buat Anda yang mungkin kreator atau pengen jadi kreator, ini pengingat. Kalau bikin konten bagus itu penting, tapi itu baru setengah jalan. Ngerti permainan algoritmanya, metrik mana yang penting, dinamika persaingannya, itu sama pentingnya. Ini soal kerja bareng sistemnya, bukan ngelawan. Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mungkin agak di luar materi sumber kita dikit. Kalau algoritma YouTube itu pada dasarnya cermin dari apa yang paling banyak ditonton orang secara bareng-bareng, dan kalau pasar keterlibatan ini suburnya di sekitar area perhatian yang dalam dan berkelanjutan, apa ya yang bisa kita simpulkan soal arah perhatian kita secara online? Pas kita lihat jenis konten yang seringkali paling sukses dan direkomendasiin itu malah yang niru format TV lama kayak berita live nonstop, atau bahkan yang sengaja mancing kontroversi biar rame. Apakah ini cuma cerminan selera kita aja? Atau jangan-jangan algoritmanya sendiri ikut ngebentuk selera itu? Pertanyaan besar tuh soal hubungan teknologi, konten, sama perhatian kita di era digital. Pastinya menarik buat dipikirin lagi.
Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan ngasih perspektif baru. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.